Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali dalam kajian ilmu tajwid. Dan kita akan memasuki hukum mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Naam. Di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa hukum mad dari poin 1 sampai dengan poin yang ke-9 ya. Mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad lin, mad badal, mad tankin, mad iwad, mad arid disukun dan mad farq. Wal'an sekarang kita memasuki mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Kita masuk ke definisi apa itu mad silah qasirah. Mad silah qasirah, kata silah menurut bahasa artinya hubungan. Qasirah artinya pendek. Jadi yang dinamakan mad silah qasirah menurut istilah adalah bacaan yang dibaca panjang karena ada hal dhamir sebelumnya bertemu huruf yang berharokat dan dibaca pendek karena ada hak dhamir yang dihubungkan dengan huruf sukun atau tasydid. Jadi sekali lagi, bacaan yang dibaca panjang karena hak dhamir sebelumnya bertemu huruf yang berharokat. 6. Kemudian dibaca pendek karena hak dhamir yang dihubungkan dengan huruf sukun atau tasydid. Ya, untuk memahaminya nanti kita lihat contoh. Berapa kadar hukum bacaan mad silah qasirah? Maka kita lihat di sini hukum bacaan yang disebut dengan mad silah qasirah apabila hak dhamir, ya bentuknya seperti ini jika di mushaf, yang berada sesudah huruf yang berharokat. Berada sesudah huruf yang berharokat. Kecuali huruf mati atau sukun, dan tidak pula dihubungkan dengan huruf berikutnya seperti bacaan tasydid atau huruf mati atau sukun. Maka cara membaca hukum mad silah qasirah dibaca dengan satu alif atau dua harokat seperti panjang mad tabi'i. Contoh di sini mad silah qasirah. Nah, tandanya kita lihat hak dhamir. Nah, ini dia. Pada surat Al-Ikhlas ayat 4, ya. Maka kita berikan haknya dua harokat. Tentu kita juga harus memperhatikan hukum-hukum yang lain yang ada di ayat ini. Seperti lam ya, mim sukun ketemu ya, idhar syafawi. Kun ketemu la, idgham bila guna. Lahu, hu-nya sebagai, nah ini nama hukumnya, mad silah qasirah. Kufuwan ahad, ini adalah izhar. Tanwin an bertemu dengan hamzah atau alif. Maka hukum-hukum yang ada diberikan haknya. Kemudian ini nanti qalqalah. Maka kita membacanya menjadi apa? Fokus kita sekarang ada di lafadz mad silah qasirah. Berikan haknya dua harokat. Menjadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu, naam, dua harokat. Berikutnya pada surat Al-Qaryah ayat ke-9. Nah, di sini lafadz hu, ya. Fa ummuhu hawiyah
fa ummuhu hawiyah. Maka hukumnya apa di situ? Madzillah qasirah, 2 harokat. Taib. Supaya memeringkas, kita tidak membahas hukum-hukum yang ada di ayat ini semuanya ya. Hanya fokus dulu di madzillah qasirah. Adapun nanti pendetailan yang secara terperinci nanti kita bahas di program tahsin tilawah Al-Qur'an. Surat Al-Adiyat ayat 6. Innal insana li rabbihi lakanud. Nah, di sini madzillah qasirah. Li rabbihi hi. Nah, 2 harokat. 6. Ini disebut madzillah qasirah yang harokatnya panjangnya seperti mad tabi'i, 2 harokat. Apakah namanya? Madzillah qasirah pada ha dhamir. Berikutnya pada contoh surat Al-Adiyat ayat 7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu madzillah qasirah. Pada ayat ke-8-nya dari surat Al-Adiyat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu Nah, biasanya memiliki bentuk harokatnya seperti ini ya. Agak beda. Seperti domahnya terbalik. Nah, dia berikan haknya 2 harokat. Madzillah qasirah. Berikutnya pada surat Al-Lail ayat 19. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Indahu 2 harokat. Keliru ketika kita membacanya indahumi. Itu cuma 1 harokat. Indahu minni. Tetapi berikan dulu hu. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Indahu min ni'matin tujza. Fokus kita indahu madzillah qasirah. Nah, di sini ada pengecualian. Ya, artinya tidak berlaku madzillah qasirah, tidak boleh dipanjangkan. Kenapa? Karena ha domirnya didahului huruf sukun atau mati. Maka cara membacanya tidak boleh dipanjangkan pada ha domirnya. Ketika misalkan kita wasol ya, hu-nya tetap dibaca 1 harokat. Wastaghfirhu, bukan wastaghfirhu, tidak. Cirinya harokatnya biasa domahnya. Wastaghfirhu min akhihi wa banihi. Ya. Maka hak domirnya di sini hu hi ini 1 harokat. Seperti juga pada kata wa banihi wa radu anhu alaihi ahad. Nah, jangan dipanjangkan. Alaihi ahad. Ya. Alaihi ahad. Ya, 1 harokat. Hanya saja kecuali 1 di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan ayat 69, yaitu pada lafal fihi muhana. Di sini ada harokatnya juga berbeda ya. Ini harus dibaca 2 harokat.
fihi muhana. Ya, ini satu pengecualian ya, dibaca panjang pada hi-nya yang disebut dengan mad silah qasirah. Taib. Kesimpulannya mad silah qasirah dibaca yang berharokat 2 ya, pada kondisi hadomir yang tadi sudah disampaikan. Sekarang bagaimana dengan kondisi yang kedua pengecualiannya, yaitu hak domir yang sesudahnya ada huruf sukun atau huruf bertasydid. Cara membacanya tidak boleh panjang. Nah, dan biasanya juga di sini lihat hak domirnya, ya, harokatnya juga biasa ya, harokatnya juga biasa. Kasroh domahnya tidak memiliki ciri khusus, sehingga kita tetap membacanya satu harokat. Ciri yang keduanya, setelah hak domirnya menghadapi huruf mati, huruf sukun atau menghadapi tasydid, maka tidak dipanjangkan, dibacanya satu harokat. Misalkan kita baca yang ini, wajhi rabbihil a'la. Nah, pada kata rabbihinya cukup satu harokat. Wa yu'ad. Nah, contoh berikutnya, fayu'adibuhu Allahul adab. Kemudian wahadainahun najdain ar-ra'ahu stagna. Taib. Itu untuk mad silah qasirah. Berikutnya mad silah tawilah. Nah, apa itu mad silah tawilah? Mad silah, kata silahnya sendiri seperti tadi, yaitu hubungan. Kemudian kata tawilahnya berarti panjang, sehingga mad silah tawilah menurut istilah adalah bacaan yang dibaca panjang karena ada hukum mad silah qasirah yang dihubungkan dengan hamzah ya. Dan mad silah tawilah dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Nah, kita lihat hukum bacaan mad panjang adalah, atau mad silah tawilah, apabila ada hukum mad silah tawilah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka caranya dibaca seperti mad jaiz munfasil, boleh dibaca 1 alif 2 harokat maupun 2,5 alif 5 harokat. Nah, biasanya cirinya memiliki ya bendera ya. Kalau dalam metode klasik itu disebutnya bendera mad. Nah, harokatnya juga punya ciri sendiri, terlihat ya. Mad silah tawilah. Setelahnya menghadapi hamzah. Maka kita lihat contoh-contohnya seperti pada surat Al-Humazah ayat 3. Kita baca menjadi yahsabu annama lahu akhladah. Berikutnya Al-Lail ayat 11. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Contoh berikutnya pada surat Al-Furqan ayat 3, berikan haknya 5 harokat. Wattakhudhu min dunihi
alihah. Contoh berikutnya pada surat Al-Furqan ayat 3. Ya, cirinya lihat ya. Ini memiliki bendera ya. Dan juga setelahnya ada hamzah atau alif. Wattakhadhu min dunihi alihah. Pada berikutnya contoh yang keempat pada surat Al-Anbiya ayat 24. Mad silah tawilah. Amittakhadhu min dunihi alihah. Pada surat Al-Fajr ayat 26. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Wathaqahu ahad. Nah ini mad silah tawilah. Naam, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini yang terkait dengan mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hada wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.